Perkenalkan, nama saya Nikomang Maharani Arsita Dewi, kelas 12 AKL 1, nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia dan sejarah agama Hindu di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia, ada beberapa teori di antaranya. Yang pertama, teori Brahmana, yang kedua, teori Kesatria, yang ketiga teori Waisya, yang keempat teori Sudra, yang kelima teori arus balik. Yang pertama, teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh para kepala suku agar mereka dapat mensahkan kekuasaan mereka sebagai kepala suku di Indonesia sehingga setara dengan raja-raja di India. Yang kedua, teori Kesatria dikemukakan oleh F.D.K. Box dan B.C.C. Berg, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para kaum Ksatria yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang atau kekacauan di India. Yang ketiga, teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krum, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang yang singgah dan menetap di Indonesia. Yang keempat, teori Sudra dikemukakan oleh Van Weber, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para orang buangan berkasta Sudra atau tawanan perang yang dibuang dari India ke Nusantara. Yang kelima, teori arus balik. Teori ini ada dua cara bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia. Yang pertama, para Brahmana diundang kepala suku di Indonesia untuk memberikan ajaran agama Hindu dan melakukan upacara Fratyastoma. Yang kedua, para raja di Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Yang kedua, sejarah agama Hindu di Indonesia. Yang pertama, Kutai. Kutai terletak di Kalimantan Timur pada abad keempat yang dipimpin oleh Raja Mula Warman. Terdapat 7 buah yupa yang bertuliskan huruf Palawa berbahasa Sanskerta. Yang kedua, Jawa Barat. Pada abad kelima, Jawa Barat diperintah oleh seorang raja yang bernama Purnawarman dengan kerajaannya Tarumanegara. Terdapat beberapa prasasti di antaranya prasasti Ciretun, Kebun Kopi, Tugu, dan prasasti Cangkal. Yang ketiga, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah berdiri Kerajaan Kaling pada tahun 674 Masehi, diperintah oleh raja bernama Raja Sima. Pada tahun 650 Masehi, ditemukannya prasasti Tukmas. Prasasti ini ditulis dengan huruf Palawa berbahasa Sanskerta. Prasasti Tukmas memuat gambar-gambar atribut Dewa Trimurti seperti Trisula, lambang Dewa Siwa, Kendi, lambang Dewa Brahma, dan Cakra, lambang Dewa Wisnu. Prasasti Cangkal pada tahun 654 Caka, kelompok Candi Arjuna dan Candi Srikandi pada abad ke-8, serta Candi Prambanan pada tahun 856 Masehi. Yang keempat, Jawa Timur. Berdiri Kerajaan Kanjuruan yang dipimpin oleh Raja Sima pada abad ke-8. Ditemukannya beberapa prasasti di antaranya. Yang pertama, prasasti Dinaya ditemukan di kota Malang mempergunakan huruf Kawi atau Jawa kuno dengan bahasa Sanskerta. Raja Sima menyelenggarakan upacara. Yang kedua, berdirinya dinasti Isana Tunggawijaya diperintah oleh Empu Sendok tahun 929 sampai 927 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Kediri tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Ditemukannya karya sastra Hindu Samaradana, Bhattarayuda, Lubdaka, Vratasancaya, Kitab Kresnayana. Yang keempat, Singosari tahun 1222 sampai 1297. Ditemukannya beberapa candi, di antaranya Candi Jago, Kidal, Candi Singosari. Yang kelima, Majapahit. Ditemukannya Candi Penataran dan ditulisnya buku Negara Kertagama oleh Empu Prapanca dan buku Sutasoma oleh Empu Tantular. Yang kelima, Bali. Keberadaan agama Hindu di Bali merupakan kelanjutan dari agama Hindu yang berkembang di Pulau Jawa. Pertama kalinya dikembangkan oleh Maharesi Markandeya bertempat di Besakeh dan sekarang dikenal sebagai Pura Besakeh. Kepercayaan sebelum masuknya agama Hindu.
gunung sebagai tempat suci, penguburan dengan sarkofagus, kepercayaan alam skala dan niskala, percaya dengan penjelmaan berkali-kali, roh orang meninggal dapat memberi perlindungan kepada keturunan berikutnya. Yang terakhir, arca perwujudan roh nenek moyang. Yang keenam, Nusa Tenggara Barat. Perkembangan agama Hindu di NTB atau Lombok dapat kita ketahui dari perjalanan suci Dharma Yatra Dangyang Nirata. Beliau dikenal dengan sebutan Pangeran Sangupati. Terdapat beberapa peninggalan tempat suci dan sastra Hindu. Yang ketujuh, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat NTT atau Sumbawa saat ini masih mengenal sebutan Tuan Semeru atau Dangyang Nirata. Beliau pernah menyebarkan ajaran agama di daerah ini. Yang kedelapan, Sulawesi. Perkembangan agama Hindu di Sulawesi diprediksi sudah ada sejak abad ke-3 Masehi. Hal ini ditandai dengan penemuan patung Buddha yang terdapat di Goa. Yang kesembilan, Irian Barat. Perkembangan agama Hindu yang ada di Irian Barat disebabkan karena adanya masyarakat transmigrasi. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia dan sejarah agama Hindu di Indonesia.